Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, "Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita hari ini adalah mendekat kepada Tuhan Yesus supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jika Tuhan Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus memiliki rencana bagi hidup kita, pribadi maupun keluarga kita, apakah yang harus kita lakukan ketika hidup di dunia ini masih Tuhan berikan kepada kita? Mengapa Tuhan Allah Bapa kita tidak segera memanggil kita saja untuk pulang ke surga setelah kita menerima jaminan keselamatannya? Salah satu dari alasan yang harus kita ketahui adalah supaya kita yang masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan melalui segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari. Bani Asyaf memiliki kerinduan serupa di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Mereka ingin menjadi umat yang suka dekat dan mendekat senantiasa dengan Allah, dengan berharap dan berlindung hanya kepada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-pekerjaannya. Apakah pekerjaan Allah yang dimaksudkan oleh Bani Asyaf ketika itu? Dicatat dalam beberapa hal, yaitu bahwa mereka melakukan kebaikan bagi mereka yang dengan tulus dan bersih hatinya. Mereka memberikan perspektif baru yang benar kepada Tuhan Allah ketika kehidupan mereka terasa sulit untuk dipahami. Mereka membuat perhitungan dengan orang fasik yang hidup sembarangan dan mendukakan hati Allah. Mereka memberi nasihat dan menuntun serta mengangkat hidup umat yang lain dalam kemuliaan namanya yang Maha Kudus. Tentu saja ada banyak pekerjaan atau perbuatan lain dari Tuhan Allah Bapa kita dalam hidup kita sampai hari ini, di hari yang keempat tahun baru 2021 ini. Bukankah kita ini punya bahan lebih dari cukup untuk boleh dan tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus, tentang kasih-Nya yang begitu besar, tentang pertolongannya, dan juga keselamatan yang sudah dianugerahkan bukan saja kepada kita, tapi juga kepada orang lain, terutama mereka yang belum mengenal Kristus, boleh mengenalnya juga melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Jika selama ini kita telah melakukannya, maka kita dapat melakukannya dengan lebih giat lagi, karena perbuatan Tuhan Allah Bapa kita memang layak untuk diceritakan kepada dunia sekitar kita, kepada orang-orang yang belum percaya dan mengikut satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk itu,
jika kita masih rasakan belum apa-apa, maka marilah segera kita melakukan dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus, karena ada banyak orang yang masih belum mau menerima, belum mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh memakai kita dan kita berserah untuk mendekat dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami supaya kami senantiasa mau hidup yang mendekat kepadamu, menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya membaca dan mendengarkannya saja atau mengkhotbahkan firman-Mu ini, tetapi kami boleh mengalami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menceritakan dengan seluruh aspek hidup kami kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga bagi mereka yang masih saja menderita berbagai macam sakit penyakit yang ada pada diri mereka maupun diri kami semua. Kiranya dalam kondisi akibat pandemi COVID-19 sekalipun, kami percaya dengan mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu, mereka dapat disembuhkan oleh pertolongan Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.